Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke video yang ketiga. Di antara harta yang terkena zakat adalah hasil pertanian. Hasil pertanian itu di antaranya adalah padi, gandum, dan jagung. Di sini saya akan menunjukkan. Di sini saya membawakan gambar jagung ya. Jagung adalah harta yang terkena zakat ya. Sedangkan yang akan kita pelajari untuk jagung ini nisabnya adalah 612 kg. Jadi kalau seseorang atau misalnya Antuna, salah satu di antara Antuna petani atau saudara-saudara kalian, misalnya dia petani jagung dan panen ya. Setelah ditimbang ternyata beratnya itu adalah 5 ton atau 5.000 kg. Berarti jagungnya tersebut sudah melebihi nisab ya. Nah, orang tersebut maka dia wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan bagi petani tersebut bisa 10%, bisa 5%. Berarti 5.000 atau 5 ton ini dikali 10% atau dikali 5%. Nanti akan kita bahas kapan eh, hasil pertaniannya tersebut dikali 10% atau 5%. Untuk yang 10% kalau misalnya pertaniannya tersebut ya tidak membutuhkan biaya untuk masalah pengairan. Misalnya si petani tersebut dulu menanam jagungnya tersebut di sawah subur atau di sawah yang selalu turun hujan sepanjang tahun atau setiap hari. Intinya dia tidak, dalam hal seperti ini dia tidak memerlukan biaya untuk masalah air. Maka jagungnya tersebut yang beratnya 5.000 kg itu dikali 10%. Berbeda kalau misalnya sawahnya tersebut kering. Sawahnya tersebut membutuhkan biaya untuk masalah air. Ya, sawahnya tersebut harus menggali sumur misalnya. Sedangkan menggali sumur ini butuh biaya, atau misalnya beli pipa ya untuk menyambung ya dari waduk yang jauhnya itu lumayan ya, dari waduknya tersebut ke sawahnya itu lumayan jauh. Mau nggak mau dia harus memasang pipa dan pipa ini membutuhkan biaya. Ya, jadi eh, sedangkan jagung yang dia panen 5 ton tadi berarti 5.000 kg dikali 5%. Ya, jadi intinya akan kita bahas nanti. Ya, ini berkaitan dengan jagung. Ya, jadi untuk jagung ini nisabnya adalah 612 kg dan kadar zakat yang harus dikeluarkan bisa 10% kalau sawahnya itu tidak membutuhkan biaya untuk masalah air, bisa saja 5% kalau sawahnya tersebut ya membutuhkan air. Lanjut, dari video yang pertama, kedua, dan ketiga kita bisa mengambil kesimpulan mengenai definisi zakat. Ma ta'rifu zakatil mal? Apa yang dimaksud atau apa definisi dari zakatul mal? Ta'rifuha, definisi dari zakatul mal fil lugati secara bahasa adalah an-nama'u wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Ya. Wa fi syar'i, definisi zakatul mal secara istilahan atau secara syar'i yaitu hakun muqaddarun syar'an fi amwalin muhaddadatin yukhraju fi waqti wujubihi li ta'ifatin maksusah. Yang dimaksud dengan zakatul mal adalah sebuah hak, sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan. Muqaddarun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Hak di sini maksudnya adalah kadar zakat. Ya, 10%, 5% yang dikeluarkan dari hasil pertanian adalah sebuah hak yang harus dikeluarkan dari orang tersebut kepada orang-orang miskin. Begitu juga bagi seseorang yang memiliki emas dan perak, kalau sudah mencapai nisab maka dia harus mengeluarkan hak, mengeluarkan kewajiban, yaitu 2,5%. Begitu juga ya bagi seseorang yang tadi ya yang sudah saya bahas, kalau misalnya kambingnya itu 40 ekor, maka dia harus mengeluarkan sebuah kewajiban, sebuah hak, yaitu 1 ekor kambing ya. Ya, jadi 5%, 10%, 2,5%. Ya, begitu juga dengan yang tadi yang hewan hewan ternak adalah sebuah hak yang harus dikeluarkan,
yang mana ini adalah hartanya, karena di dalam harta kita terdapat harta-harta yang harus dikeluarkan untuk orang-orang miskin. Hakun muqaddarun, hak yang telah ditentukan, ya, yang menentukan 2,5%, yang menentukan 5%, yang menentukan 10% adalah syariat Islam yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi yang menentukan 2,5%, 10% atau 5% ini bukan guru, bukan saya, bukan pesantren, tapi ini telah ditentukan oleh syariat Islam. Fi amwalin muhaddadatin, yang mana hak ini dikeluarkan atau diambil dari sebagian harta. Sudah saya bahas ya bahwasanya tidak semua harta yang kita miliki itu terkena zakat, hanya beberapa harta saja yang terkena zakat ya. Yukhraju fi waqti wujubihi, yang mana hak tersebut ya dikeluarkan pada waktu diwajibkannya, yaitu kalau sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Kalau misalnya kalian punya emas, punya perhiasan atau punya hewan ternak, ya sapi, kambing dan unta, kalau belum mencapai nisab, kalau belum mencapai haul, maka belum wajib dikeluarkan haknya. Nunggu dulu sampai waktu diwajibkannya itu sudah mencapai nisab dan haul. Thaifatin mahsusatin, yang mana ya hak-hak ini 2,5%, 10%, 5%, dan kadar zakat untuk hewan ternak yang tadi ini diberikan li thaifatin mahsusatin, untuk sekelompok orang tertentu saja, yaitu 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Nah, nanti akan kita bahas siapa saja atau kelompok mana saja yang berhak menerima zakatul mal. Jadi kesimpulannya adalah definisi dari zakatul mal adalah sebuah hak, hakun muqaddarun syar'an fi amwalin muhaddadatin yukhraju fi waqti wujubihi li ta'ifatin maksusatin, yaitu sebuah kewajiban, sebuah hak yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yang mana hak-hak tersebut ya, kewajiban-kewajiban tersebut hanya dibebani, hanya diambil dari sebagian fi amwalin, hanya diambil dari sebagian harta-harta tertentu saja ya, seperti emas, perak, hewan ternak misalnya sapi, unta, kambing, dan hasil pertanian ya. Yukhraju, yang mana hak-hak tersebut diambil atau dikeluarkan kalau sudah berada, kalau sudah berada di waktu yang sudah diwajibkan, yaitu kalau sudah mencapai nisab atau haul. Kalau belum mencapai nisab dan haul belum diwajibkan. Dan hak-hak tersebut untuk dikasihkan ke kelompok-kelompok tertentu saja, maksusatin, yang khusus, yaitu 8 orang. Ya, demikian definisi dari zakatul mal. Nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya mengenai kedudukan zakatul mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.